Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang penari di bawah umur menjadi korban pemerkosaan oleh satu keluarga di Musirawas. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga kebutuhan bahan pokok dan sayur mayur naik drastis di pasaran. Waspada, seekor buaya sepanjang 2 meter muncul di sebuah jalan desa Sungai Dua, Kabupaten Banyuasin. Empat orang dalam satu keluarga diringkus polisi karena diduga terlibat tindakan pencabulan dan perkosaan terhadap seorang penari yang masih di bawah umur. Ironisnya, tindakan bejat ini didukung oleh istri dan putri pelaku utama yang ikut membujuk korban. Petugas Satreskrim Polres Musirawas meringkus 4 orang dalam satu keluarga di Kabupaten Musirawas. Mereka diduga telah melakukan perbuatan asusila terhadap seorang penari jaranan kuda lumping yang dipimpin oleh T berusia 67 tahun warga desa Sumberkarya, Kabupaten Musirawas. Dugaan terjadinya pencabulan dan pemerkosaan itu sudah terjadi sejak awal November tahun 2023 lalu. Saat itu korban sedang direkrut untuk menjadi penari dalam grup jaranan kuda lumping tersebut. Saat akan masuk dalam grup jaranan, korban yang masih di bawah umur diwajibkan oleh T untuk mengikuti proses mandi kembang tanpa menggunakan busana. Usai mandi kembang, korban yang tidur di rumah T diperkosa dan diancam agar tidak memberitahu peristiwa tersebut kepada pihak keluarga. Tindakan biadab itu terjadi hingga 4 kali. Selain T, anak pelaku berinisial BH, berumur 38 tahun juga turut mencabuli korban. Ironisnya, aksi bejat ayah dan anak itu didukung oleh sang istri berinisial T dan Y, anak perempuan T. Mereka membujuk korban agar mau menuruti kemauan pelaku. Penarinya dan korban sebagai anggota penari. Anak wayang akan ikut sebagai anggota jaranan sehingga pelaku tumin menyuruh korban untuk mandi kembang sebagai syarat anggota jaranan dengan ditemani oleh anaknya yang bernama Zuni tanpa menggunakan baju alias telanjang dengan alasan biar korban cepat pintar menari serta dikasih air minum putih. Sudah dibaca-bacakan mantra oleh pelaku tumin dan korban disetujui dan dicabuli. Peristiwa ini terungkap setelah korban yang tak tahan dengan perbuatan pelaku memberitahu pihak keluarga atas peristiwa yang dialaminya dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Selain 4 pelaku yang telah diamankan, ada 2 orang lainnya yang juga melakukan pelecehan seksual kepada korban dan masih buron. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Musirawas. Masih tentang kasus pencabulan, diduga telah mencabuli anak di bawah umur, seorang pemuda di Kota Palembang ditangkap. Terduga pelaku ditangkap keluarga korban saat bertemu di bawah jembatan Ampera. Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan semua yang dialami kepada orang tuanya. Pemuda berinisial RV digelandang ke Mapolrestabes Palembang karena diduga telah melakukan tindakan asusila kepada anak di bawah umur. RV diserahkan kepada polisi setelah diamankan keluarga korban saat bertemu di bawah jembatan Ampera Palembang. Kejadian bermula saat terduga pelaku mengajak korban berjalan keliling kota Palembang. Namun di tengah perjalanan, korban dibawa ke sebuah rumah susun di kawasan Bukit Kecil Palembang. Ironisnya, selama 1 minggu, korban disekap dan dipaksa melayani nafsu bejat pelaku. Di bawah Ampera. Masalah apa itu sebenarnya? Masalah kalau sekarang ini masalah pencabulan anak bawah. Itu korbannya siapa tuh? Korbannya masih saudara kami. Oh, itu di mana dilakukan si korban itu, Kak? Pengakuan korban di rumah susun 28. Berapa hari itu? Sudah hampir kurang lebih seminggu. Menurut pengakuannya sudah berapa kali si korban di ini? Setiap hari itu pengakuan korbannya setiap hari digaulin terus. Untuk kepentingan penyidikan, korban diminta polisi untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bari Palembang. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Seorang siswi SMP di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya. Diduga kasus perundungan ini dipicu saling sindir antara korban dengan pelaku. Video yang sempat viral di media sosial ini merekam aksi perundungan terhadap seorang siswi di salah satu SMP negeri di wilayah Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ironisnya, kejadian tersebut direkam dan disaksikan oleh siswi lainnya tanpa ada yang melerai, sementara korban tak dapat berbuat banyak dan hanya bisa menangis. Diduga kasus perundungan ini dipicu saling sindir antara korban dengan pelaku. Korban merupakan siswi kelas 7, sedangkan pelaku merupakan kakak kelasnya yang duduk di kelas 9. Kasus baru diketahui pihak sekolah setelah mendapatkan laporan dari orang tua korban. Secara otomatis bukan hanya seorang siswa ya, karena itu sudah jauh melanggar kode etik sekolah. Artinya bukan hanya seorang siswa, termasuk ibu kepala sekolah dan tuan guru. Dan kami lakukan sanksi dan memperingatkan mereka jangan terjadi lagi hal sedemikian rupa. Kami pihak sekolah itu kecolongan bahwa ada siswa yang membawa HP. Namun untuk kedepannya kami akan lebih ekstra lagi untuk melakukan pengawasan ketat terhadap anak-anak dan juga pembinaan terhadap anak-anak. Atas kejadian ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku termasuk guru dan kepala sekolah. Kini Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersama pihak sekolah telah mendamaikan kedua belah pihak dengan jalur kekeluargaan. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sementara di kawasan Taman Danau Opi Jakabaring Palembang, 2 perempuan terlibat perkelahian. Belum diketahui apa yang menjadi pemicu pertengkaran keduanya, namun kasus ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian. 2 perempuan terlibat perkelahian di Taman Danau Opi Jakabaring Palembang. Keduanya saling dorong dan jambak hingga bergulingan di atas tanah. Meski teman-teman mereka berusaha untuk memisahkan, namun kedua pelaku seakan tak peduli. Menurut keterangan saksi, kedua perempuan warga perumahan Amin Mulia Jakabaring Palembang itu sebelumnya sempat cekcok mulut. Namun tidak berapa lama suasana pun memanas sehingga perkelahian keduanya tak terhindarkan. Perkelahian baru berhenti setelah berhasil dilerai oleh warga sekitar. Nah, si cewek itu rombongan toyoan datang terus langsung bawa belut cewek yang baju putih langsung mukul ya. Tahu enggak itu orang mana, Mas? udah Amin Mulia Semuanya? iya Udah Amin Mulia ya? iya Kenal kita, Mas? tak kenal. Oh, tapi warga Amin Mulia gitu. Jadi pas sudah berkelahi itu siapa yang bisa, Mas? Aku Oh, kita yang bisa. sama yang justru buah itu. Belum diketahui apa yang menjadi pemicu perkelahian kedua perempuan tersebut. Kasus perkelahian ini tengah ditangani oleh Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.